Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Puji Tuhan, malam ini kita dapat beribadah kepada Tuhan sekalipun melalui ruang virtual. Kita percaya Tuhan hadir di segala tempat dan ruang, termasuk ruang virtual. Persekutuan kaum bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan masyarakat, maupun dalam bergereja. Ada hal-hal lama yang perlu kita tinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi kehidupan yang baru. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapa harus bekerja keras lagi, ataupun dalam banyak hal kehilangan pekerjaan, dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapa, tidak harus putus asa. Karena kita justru harus bersyukur dengan situasi yang seperti ini. Karena kita semua diberikan karunia oleh Bapa di surga untuk dapat mengembangkan diri dalam karya-karya usaha maupun secara layan, secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus harus memberikan kepada kita, karena kita dimampukan dalam segala hal dalam kuasa yang daripada Bapa di surga untuk memampukan kita semua, khususnya kaum bapa, dalam berkreasi atau mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Ibadah PKB malam ini kiranya menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia-karunia dari Tuhan. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita, untuk dapat kita kembangkan dalam berkreasi, berkarya, bercipta, sehingga hidup secara pribadi, keluarga, persekutuan, maupun dalam bergereja, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Marilah dengan penuh sukacita kita hampiri Tuhan dalam ibadah pada malam ini. Kaum PKB KPB Klisa, mari kita berdoa, kita memulai ibadah kita pada saat ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Allah dalam perjalanan kehidupan kami, perjalanan PKB KPB Klisa, perjalanan PKB se-KPIB. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah ibadah kami pada saat ini. Dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan berkatilah ibadah kami pada saat ini. Amin. Ada
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan saya untuk menceritakan pengalaman hidup, pengalaman iman saya tentang anak kami Javier. Setelah menonton video tayangan yang sudah ditampilkan, saya mau menceritakan kejadian tersebut bermula pada tanggal 4 November 2018. Anak kami Javier mengalami cedera ACL. Cedera ACL adalah cedera putusnya otot ligamen yang menopang dari kaki ke lutut. Saat itu kami sangat terpukul sekali dan sedih karena 2 minggu lagi Javier akan mengikuti event yang besar. Yang pertama, mengikuti perlombaan Pekan Olahraga Pelajar se-DKI. Javier mewakili DKI Jakarta Selatan. Kedua, Javier mengikuti kejuaraan nasional di Medan kategori usia 14 tahun. Persiapan yang sudah dijalani selama 2 minggu, bahkan 3 minggu sebelumnya pupus sudah. Javier tidak dapat bisa mengikuti event-event tersebut. Itu yang membuat kami sangat terpukul dan sedih karena hal tersebut. Yang kedua, yang lebih terpukul lagi adalah Javier harus mengalami operasi, dan operasi tersebut harus membutuhkan biaya yang besar. Kami tidak mempunyai uang sebesar itu. Kami tidak dapat berpikir lagi, kami tidak dapat lagi mengerti bagaimana caranya untuk dapat mencukupi biaya operasi tersebut. Kami berdoa, kami bergumul dengan Tuhan. Selama kurang lebih 2 minggu, Tuhan menjawab doa-doa kami, pergumulan kami melalui keluarga tercinta,
orang-orang dekat kami, kerabat kami, teman-teman, bahkan juga para pelayan PT. Tuhan melalui mereka memberikan kami jawaban, memenuhi semua kebutuhan kami, sehingga pada tanggal 16 November 2018 Javier dapat melakukan operasi ACL tersebut. Setelah mengalami operasi, Javier harus terapi untuk pemulihan. Selama 6 bulan dia harus jalani, harus menyembuhkan kakinya yang setelah operasi. Dan yang paling terpenting adalah membangkitkan kembali mental dia, karena mental dia sudah sangat-sangat terpuruk dan jatuh. Belum lagi dia harus membagi waktu untuk sekolahnya, menghadapi ujian nasional. Dia harus ikut terapi, membagi waktu sangat susah sekali. Belum lagi sakit yang dirasakan. Dia dirasakan sakit sekali itu kakinya. Harus berjalan menaiki tingkat sekolah lantai 3. Itu sangat, dengan tongkat dia harus melalui itu semua. Namun hanya berkat dan kasih karunia Tuhan saja Javier boleh sedikit demi sedikit dipulihkan, baik kakinya maupun mentalnya. Dan hanya kemurahan Tuhan juga Javier boleh kembali berprestasi. Bermula dari bulan Juli 2019 dia boleh memenangkan beberapa event pertandingan, diantaranya pekan olahraga tingkat kecamatan juara 2, terus tingkat pelajar DKI Jakarta Selatan juara 2, lalu juga tingkat nasional kejuaraan basket antar klub. Javier mewakili DKI Jakarta dan keluar sebagai juara pertama di Banten. Juga Javier memperoleh juga prestasi DBL SMA 28 sebagai juara 1 di regional selatan. Semua itu bisa dialami, bisa dijalani karena pertolongan dan kuat kuasa Tuhan. Dan ada satu ayat juga yang menguatkan kami, yaitu dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itulah yang menjadi motivasi kami, motivasi Javier untuk terus melangkah maju, percaya akan pertolongan dan bimbingan Tuhan buat saya, buat Javier khususnya. Memang waktu Tuhanlah yang terbaik, waktu Tuhanlah yang indah pada waktunya. Tuhan begitu teramat baik buat kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama mendengar dan merenungkan firman Allah. Ya Allah, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami mampu terarah kepada kehidupan-Mu, mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sebagai kaum Bapa. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mampu percaya pada firman-Mu dan memperlakukan firman itu dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dan dalam kehidupan kami berjemaat, bermasyarakat, dan dalam kehidupan kami di seluruh dunia. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari Selasa, Daniel pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-30 dengan penekanan pada ayat yang ke-22 yang demikian bunyinya. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan berbagi kita semua yang tidak hanya setia mendengar, tapi percaya pada firman-Nya dan melakukan firman itu dalam berbagai situasi kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, terpujilah Tuhan. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, pada bulan Juli kita sama-sama masih dalam suasana merayakan ulang tahun PKB bulan Juli pada tanggal 11 kemarin yang ke-39 dan masih dalam semangat bulan PKB kaum Bapak. Dan saat ini tema khotbah yaitu
Dialah Allah yang menyingkapkan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kesaksian hidup dari Pak Julius bahwa tidak mudah dia menjalani kehidupan ini, persoalan dan tantangan tidak hanya dalam kehidupannya secara pribadi, tapi juga bersama dengan keluarganya, terutama ketika dia harus mendampingi anaknya. Dan lewat kesaksian hidupnya dia mengatakan bahwa kemurahan Allah itulah yang membuat ia mampu melewati semuanya bersama dengan anak terkasih. Dan bacaan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita semua bahwa Daniel juga sama seperti kita. Seperti Pak Julius, Bapak dan saya. Bahwa kita punya persoalan, beribu tantangan, beribu masalah. Tapi Allah adalah selalu menjadi jawaban kehidupan kita. Daniel ketika berhadapan dengan Raja Nebukadnezar yang marah, yang terganggu hidupnya karena dia bermimpi dan gelisah, sehingga dia mengumpulkan semua orang pintar di Babel dan mengatakan bahwa mereka harus mengetahui mimpinya dan menerjemahkan arti mimpi itu. Bagi yang tidak bisa, maka ada hukuman mati bagi mereka. Daniel dan teman-temannya juga terancam. Sebab itu Daniel meminta waktu. Untuk apa? Di ayat ke-17. Daniel meminta waktu, maksudnya di ayat 18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah. Daniel meminta waktu, berjumpa dengan teman-temannya. Mereka membahas bahwa mari kita berdoa kepada Allah. Kita memohon kasih sayang kepada Allah. Ayat 18. Dan dilanjutkan bacaan kita. Maka ayat 19. Maka Allah menyingkapkan semua rahasia itu. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Dan Daniel mengatakan bahwa Allah bisa menyingkapkan semuanya yang ada di gelap. Dan Allah juga menyingkapkan terang apa adanya. Allah menyelamatkan kita semua. Allah kekuatan hidup kita dalam berbagai situasi kehidupan. Daniel mengingatkan kita bahwa ketika kita punya persoalan yang besar, sebagai kaum bapa, persoalan menghadapi ekonomi saat ini, tantangan COVID, hanya Allah jawaban hidup kita. Persoalan bersama istri, bersama keluarga, bersama anak-anak, hanya Allah kekuatan kita segala-galanya. Mari semangat kaum PKB, menjadi kaum bapa yang tangguh, yang luwes, yang maju terus bersama Tuhan. Allah yang perkasa itu, Allah yang hebat itu. Sehingga Allah itu juga dipuji oleh Nebukadnezar. Dan dia mengatakan bahwa Allah, lalu sujudlah raja, ayat 40, berkatalah, ayat yang keempat, sesungguhnya Allahmu, Allah yang mengetahui, Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, pada ayatnya yang ke-47. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati kaum bapa, jadi kaum bapa yang tangguh, kaum bapa yang kreatif, kaum bapa yang takut akan Tuhan. Bersama kemurahan Allah, kita mampu menghadapi semuanya. Karena dia sanggup menyingkapkan seluruh rahasia kehidupan ini. Amin. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Ya Allah, sebelum kami berdoa bersama-sama dalam doa syafaat, dengarlah doa kami secara pribadi sebagai kaum bapa. Kami menaikkan doa pribadi-pribadi kami. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami dan kami percaya Engkau memberkati kami semua sesuai dengan kebutuhan kehidupan kami. Seperti Daniel bersama teman-temannya,
Engkau tidak meninggalkan mereka. Kami juga percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mampu menyingkapkan seluruh rahasia kehidupan kami. Sebab itu hanya kepadamu ya Tuhan kami datang. Memohon Engkau memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, masa depan kami, keluarga kami, masa depan anak-anak kami. Engkau memberkati seluruh kehidupan pelayanan kami sebagai kaum PKB di jemaat GPIB Eklesia, bahkan PKB di seluruh GPIB se-Indonesia. Berkatilah kami, biarlah keberadaan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami, tapi kami boleh menjadi kesaksian bagi sekeliling kami. Ya Tuhan, kami memohon kiranya anugerah-Mu, mujizat-Mu tercurah bagi dunia ini. Ketika saat ini kami menghadapi COVID-19. Tuhan, kekuatan Allah Engkau limpahkan kepada para pemerintah, para medis, semua orang yang menanganinya. Tuhan juga memberikan kesembuhan dari sorga bagi semua orang yang kena COVID-19. Pulihkan keadaan ekonomi di seluruh dunia ya Bapa. Berkati pemerintah Indonesia dapat menanganinya dengan baik. Tolong kami semua ya Tuhan. Berkatilah kehidupan pelayanan gereja kami GPIB Eklesia dengan semua program-program pelayanan. Ya Tuhan, semua kehidupan ini kami serahkan ke dalam tangan. Semua anak-anak kami yang baru saja memulai pendidikan mereka, berkati Tuhan dengan studi mereka. Berkati anak-anak kami akan melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi, persiapan di bangku kuliah. Berkati seluruh kehidupan mereka. Ya Tuhan, tolong kami sebagai kaum Bapa, lengkapi kami dengan kuasa-Mu bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon berkat Allah. Kekuatan dari sorga, kemurahan Allah memberkati kami semua sebagai kaum Bapa. Menjadi kaum Bapa yang tangguh, kreatif, luas, menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan berkati, semangat PKB.